أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk salat Isya secara berjamaah yang insya Allah kita akan melanjutkan dengan ibadah sunnah berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi suri teladan di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, tanda-tanda bahwa saya lama baru muncul di masjid ini. Dulu terakhir saya datang belum ada ini. Setelah ada yang baru datang, padahal selama ini saya susun jadwal ceramah tarawih dan Jumatnya. Dan alhamdulillah saya melihat begitu menuju kemegahan masjid ini. Dengan harapan pula mudah-mudahan kita bertambah nyaman di dalam melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan orang yang yang membantu terlaksananya kegiatan ini Allah senantiasa menghitungnya sebagai amal jariah. Dan terkait dengan amal jariah, dan inilah yang hendak saya sampaikan, bahwa ada amalan yang pahalanya mengalir sepanjang masa. Jadi ada pahala itu mengalir sepanjang masa, artinya sepanjang dunia ini ada, walaupun kita sudah meninggal dunia, badan kita sudah hancur dimakan cacing, akan tetapi kita akan tetap mendapatkan kiriman pahala. Terkait dengan ini Rasulullah SAW pernah bersabda terkait dengan amal jariah, "Idza mata al-insan," kata Rasulullah dalam teks lain, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salat." Jika anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah jalan amalnya. Jadi tidak ada lagi yang bisa mendapatkan perolehan amal. Tidak bisa lagi beramal illa min salat, kecuali 3 jalan. Kecuali 3 perkara yang menyebabkan dia mengalir pahalanya. Siapakah itu? Atau apakah amalan itu? Yang pertama itu adalah sedekah jariah. Sedekah jariah atau amal jariah. Bagaimana amal jariah itu? Salah satu di antaranya itu adalah membantu pembangunan sarana ibadah. Apapun itu, apakah tanah wakaf, termasuk yang mewakafkan tanahnya ini, apakah masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Almarhum itu, walaupun sudah hancur badannya dimakan cacing, tetap mendapatkan kiriman pahala sepanjang ada orang yang sholat di masjid ini. Nah, orang sholat di masjid ini insya Allah akan sepanjang masa, kecuali masjid kita akan digusur nantinya. Na'udzubillah. Kalau kita tidak wakafkan tanah
tanah untuk itu, tapi kita masih punya andil bahan bangunannya. Kita menyumbang, Ustaz saya tidak punya uang, tapi saya yang membantu memikirkan kira-kira bagaimana bentuknya itu masjid. Juga Ustaz saya tidak mampu berpikir itu, tapi saya bisa menghubungi orang-orang yang bisa membantu. Maka orang seperti itu juga akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan terkait dengan pembangunan masjid, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Jadi walaupun kita sudah meninggal dunia nantinya, sepanjang masjid ini masih dimanfaatkan, maka orang-orang yang pernah turut andil di dalam pembangunan masjid ini tetap akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Apalagi yang termasuk amal jariah, kita menyebarkan kebaikan. Bagaimana contohnya? Kita menyampaikan informasi-informasi atau dakwah Islamiyah. Nah sekarang kan marak di jejaring sosial itu ada istilah TikTok. Ya, TikTok ya, YouTuber dan saudara-saudaranya. Hati-hati bapak-bapak, terutama anak-anak sekalian membuat TikTok. Itu bisa menjadi dosa jariah, bisa menjadi amal jariah. Dosa jariahnya bagaimana? Kalau TikTok itu mengajarkan konten-konten yang jelek atau contoh perbuatan yang tidak baik. Nah, bagaimana yang positif? Misalnya menyampaikan kebenaran atau memberikan contoh-contoh ibadah yang benar. Makanya saya sarankan anak-anak yang pintar TikTok, buatlah konten yang bagus. Misalnya contoh salat berjamaah, kalian berkumpul di situ. Bagaimana caranya masbuk? Atau doa masuk WC, bagaimana doa sebelum makan. Coba itu saja dibaca baru dikirim. Maka setiap orang, ada mungkin orang tua dulu tidak pernah pelajari itu, ketika melihat TikTok itu, oh iya begini pak doa, itu yang bagus. Ya, sama dengan ceramah. Saya sejak kecil dulu, salah satu mubalik terkenal yang menjadi idola saya itu adalah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sampai-sampai dulu waktu kecil, apa cita-cita saya? Ingin seperti Zainuddin MZ. Walaupun tidak selalu persis seperti beliau, setidaknya bisa seperti dia berdiri di depan orang banyak. Dan saya menjadi iri dengan dia karena kenapa? Sampai detik ini masih ada video ceramahnya, masih ada rekaman ceramahnya, sehingga almarhum itu walaupun meninggal dunia, dia masih mendapatkan kiriman pahala. Karena penyampaian itu masih disaksikan orang banyak, masih didengarkan orang banyak. Begitu juga orang yang merekamnya, begitu juga orang yang memvideonya, begitu juga orang yang menyebarkannya. Nah, makanya saya kasih tugas anak saya supaya dia mendapatkan amal jariah saya juga. Ya saya yang ceramah, dia sebagai kameramennya. Kemudian kita masukkan di YouTube. Tujuannya apa? Bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran yang nantinya mungkin saya sudah meninggal dunia beberapa puluh tahun ke depan, atau anak-anak juga demikian. Tapi ketika orang melihat video ceramah, orang mengatakan, oh ada ternyata seperti ini. Walaupun tidak sedikit juga orang memandang, dan itu ada benarnya, bahwa ketika kita menyebarkan konten-konten ceramah itu berpotensi ria. Apa itu ria? Memamerkan ibadah. Memamerkan ibadah. Nah, bagaimana solusinya? Salah satu solusinya itu adalah kita berusaha memperbaiki niat. Perbaiki niat. Kemudian yang kedua, kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan utamanya? Saya ketika membuka YouTube, mencari materi-materi ceramah, mencari materi-materi pidato, saya buka YouTube-nya Zainuddin MZ, kemudian ada Ustaz Somad, kemudian banyak ustaz saya mengatakan ini orang hebat. Hebatnya di mana? Nanti dia dalam keadaan tidurnya tetap dia mendapatkan ganjaran pahala. Oleh karena itu tadi ceramah-ceramahnya, ya video-video ceramahnya itu masih disaksikan oleh orang banyak. Dan saya juga ingin begitu, walaupun ilmu saya mungkin jauh panggang dari api dibanding ilmu mereka. Ustaz Somad misalnya, dia belajar di mana? Tapi saya berusaha untuk mengejar. Inilah yang disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kalau kita berpikir saya tidak mau begitu menyebarkan
menyebarkan konten video ceramah. Kenapa? Saya takut ria. Nah, kalau ketakutan seperti ini yang kita miliki, maka kapan kita bisa berbuat? Adapun yang kita takutkan, itulah yang berusaha kita tekan dalam diri kita. Ya Allah, jauhkan saya dari perbuatan yang demikian. Jadi contohnya amal jariah. Makanya supaya Anda ingin beramal jariah, ketika mendapatkan konten ceramah dan ceramah itu bukan hal-hal yang bersifatnya khilafiyah, mengkufar-kafirkan orang, silahkan di-share. Ya, silahkan di-share. Tapi kita harus kontrol baik-baik dulu supaya kita paham, jangan sampai kita membagikan kebaikan kita sendiri tidak mengerti apa itu. Makanya dikontrol baik-baik. Kemudian amal jariah yang lain itu adalah membersihkan jalanan, termasuk dari Pak Lurah tadi. Ya. Lurah kita, saya kenal baik karena sering berjamaah di Al-Hijrah. Duhur asar selalu ketemu di situ. Sebelum jadi lurah, dan beliau ini selalu bermasyarakat dengan kita. Ya, makanya kalau dulu dengan kita tidak nampak bahwa beliau adalah lurah. Itu adalah bentuk ketawaduan dan bermasyarakatnya beliau. Jamaah rahimahullah. Jadi ketika membantu terkait masalah kebersihan, masalah pendidikan itu amal jariah. Kemudian yang kedua, amal yang bisa mengalir sepanjang masa itu adalah wawaladun sholih ayad'u lahu. Anak yang sholih yang mendoakannya. Disinilah perlunya orang tua mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang sholih. Bagaimana caranya? Didik dengan pendidikan agama. Kalau tidak ada waktu kita, masukkan di lembaga pendidikan agama atau ikutkan di dalam kegiatan religi. Alhamdulillah, kalau tidak salah dengar tadi, di masjid kita ada dalam mengisi amal yang Ramadan ini ada lomba-lomba seperti itu. Mudah-mudahan dari ini anak kita bisa mengarah kepada amal jariah. Orang tuanya mendapatkan ganjaran pahala. Di sini perlunya juga orang tua selalu mengawasi anak-anaknya, apalagi dalam zaman sekarang, apalagi di masa pandemi dulu belajar online, pegang HP, macam-macam konten yang dilihat. Makanya di sini perlu pengawasan, bagaimana mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, Pak Imam kita salah satu caranya mendidik anak menjadi anak soleh, dikirim anaknya ke Mesir, dan mudah-mudahan beliau nanti kembali menyebarkan cahaya kebenaran, cahaya agama di masjid kita ini. Kemudian yang ketiga adalah wa ilmu yuntafa'u bihin nas. Ilmu yang kita ajarkan yang nantinya akan bermanfaat kepada manusia atau orang banyak. Nah, salah satunya ini tadi, ketika kita menyampaikan kebenaran ceramah atau guru dan sebagainya, kemudian kita masukkan di YouTube, kita share, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Dan ketika orang mengetahui suatu ilmu melalui itu, maka kita mendapatkan ganjaran pahalanya. Jamaah rahimahullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan, dan kesimpulan bahwa ternyata ada amalan yang kita bisa dapatkan pahalanya sepanjang masa, dan kita berharap kita mendapatkan itu atau kita bisa melakukan. Apa itu? Yang pertama itu adalah kita melakukan amal-amal jariah. Yang manakah itu? Membantu pembangunan masjid atau menyampaikan konten-konten kebenaran, membagikan konten yang baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Didik anak-anak kita, masukkan anak-anak kita di lembaga pendidikan yang bisa membantu kita menjadikan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga adalah kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi generasi kita, bagi orang banyak. Ilmu apapun itu, sepanjang ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan di hadis fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.